Makin malam, makin bau bunga ya Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di Max Film. Di video kali ini gue akan melanjutkan film horor Indonesia yang berjudul Danur untuk seri keduanya, yang mana film ini menjadi salah satu film horor Indonesia terbaik yang menampilkan cerita dan adegan yang menarik bagi penonton Indonesia. Danur kedua ini masih melanjutkan cerita dari Risa yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Bagi teman-teman yang belum nonton film pertamanya, saya sarankan untuk menonton dulu sebelum masuk ke cerita seri keduanya. Atau bisa nonton alur ceritanya pada channel ini. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang menjelaskan kisahnya ketika dia didatangi sosok cantik yang menyukai dirinya. Dan pria ini tidak lain adalah pamannya Risa sendiri, yang mana dalam film ini akan menceritakan kisah pamannya Risa yang bernama Om Ahmad. Semenjak kejadian yang menimpa Risa ketika dia berada di rumah neneknya, sekarang Risa bisa melihat makhluk yang sering kita sebut hantu. Tapi Risa masih saja mengalami mimpi buruk dari sosok asih pada film pertamanya. Pagi itu Risa dan adiknya bernama Riri pergi ke rumah pamannya yang bernama Ahmad. Dikarenakan hari ini Risa dan Riri berencana akan pergi berziarah ke makam neneknya bersama dengan sekeluarga pamannya. Pamannya sendiri memiliki anak laki-laki yang bernama Hengki yang usianya tidak jauh dari Risa. Pamannya mengatakan kepada Risa bahwa Risa harus sering-sering bermain ke sini, karena memang saat ini orang tua Risa dan Riri sedang berada di luar kota, sehingga di rumah hanya ada Risa dan Riri saja. Setelah itu Risa berpamitan kepada pamannya untuk pulang, sekalian untuk mengantarkan adiknya ke tempat latihan balet. Dan setelah Risa pergi, tiba-tiba saja pamannya pergi menuju ke pavilion yang tidak jauh dari rumah pamannya itu. Terlihat di dalam ruangan itu sangat rapi seperti tempat bekerja. Pindah pada scene Risa, yang mana Risa sedang menunggu Riri selesai latihan balet. Namun tiba-tiba ada sosok yang datang ke sebelah Risa yang membuat Risa teriak sangat kencang. Dan hal itu malah membuat adiknya menjadi malu karena ulah kakaknya itu. Dan malam harinya Risa yang ingin beristirahat tiba-tiba mendapatkan surat yang bertuliskan permintaan maaf. Yang kita tahu itu dari teman-teman hantunya Risa yang ada di film pertamanya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan keadaan di rumah pamannya Risa, yang mana tantenya Risa terbangun dari tidurnya karena suaminya tidak ada di sampingnya. Dan ketika tantenya lihat di luar, ternyata suaminya itu masih ada di pavilion seharian, yang membuat istrinya keheranan sebenarnya apa yang dilakukan oleh suaminya di sana. Keesokan harinya Risa kaget karena dia melihat pamannya sedang bersama dengan wanita lain. Setelah itu, Risa akhirnya pergi ke makam neneknya bersama dengan Riri. Namun anehnya, pamannya belum sampai juga ke makam itu. Setelah sekian lama menunggu, pamannya akhirnya tiba. Namun entah mengapa, sifat pamannya menjadi sedikit aneh. Om sendiri. Sebelum mereka pulang, Riri mengajak mereka untuk foto bersama untuk dikirim kepada ibunya yang ada di luar kota. Mereka semua pun pulang sekaligus Risa dan Riri yang mampir ke rumah pamannya untuk malam ini. Tantenya sangat senang karena Risa dan Riri di rumah. Sampai-sampai tantenya membuat cilok untuk dimakan bersama. Tantenya menyuruh Risa untuk menelpon ke rumah pavilion tempat pamannya berada. Namun ketika Risa telepon, malah terdengar suara perempuan dan sekaligus pamannya tiba-tiba saja sudah ada di depan rumah. Namun sifat pamannya menjadi semakin aneh dan ketus tidak seperti di awal film. Malam harinya, sebelum tidur, Riri memperlihatkan ada yang aneh dari foto yang diambil ketika mereka sedang berziarah. Karena pada saat itu, Riri menggunakan aplikasi penunjuk usia. Namun anehnya, jumlahnya tidak sesuai dan di situ tertulis 113, yang artinya ada yang berusia 113 tahun. Namun Risa menganggap mungkin aplikasinya error saja. Yang 113 tahun ini umur siapa ya Teh? Sedangkan di rumah pamannya Risa, tiba-tiba saja Hengki dikejutkan dengan pintu kamarnya yang terbuka sendirinya. Setelah Hengki cek keluar, seperti biasa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ternyata ibunya Hengki ada di kamar sedang berzikir.
Namun anehnya, diperlihatkan ada sosok yang ikut kepada ibunya Hengki. Setelah itu Hengki pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Tapi tiba-tiba Hengki mendengar suara piano. Dan setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa yang membuat Hengki ketakutan. Pagi harinya Hengki yang baru selesai mandi, tiba-tiba saja ada sosok perempuan yang mendatangi Hengki yang membuat Hengki kaget dan berlari keluar. Kembali ke tempat Risa, yang mana Risa kaget karena tiba-tiba saja rumahnya berantakan yang Risa kira mungkin itu ulah dari teman-teman hantunya. Namun ternyata ada sosok dua anak kecil yang ingin berteman dengan Risa yang bernama Hendrik dan Hans. Namun sebelum Risa menjawab, tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari Hengki yang menyuruhnya untuk menginap di rumahnya. Sekaligus Hengki juga ingin menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam. Setelah selesai menelpon Risa, Hengki didatangi ibunya. Hengki mulai curiga dengan sikap ayahnya yang semakin aneh. Karena sekarang tiba-tiba saja ayahnya itu menaruh bunga setiap malam di setiap sudut rumah. Di rumah pamannya, Hengki pun menceritakan semuanya kepada Risa tentang malam sebelumnya dan menceritakan bahwa ayahnya akhir-akhir ini menjadi aneh. Setelah itu mereka semua pun makan malam bersama. Namun sikap pamannya Risa menjadi semakin dingin dan tidak bicara sedikit pun. Dan ketika Risa ingin tidur, tiba-tiba saja Risa melihat ada wanita di pavilion bersama dengan pamannya. Namun anehnya, Riri hanya melihat pamannya saja dan tidak ada wanita di sana. Namun Risa terbangun karena tiba-tiba saja ada yang memainkan pintu kamarnya. Yang ketika Risa lihat, ternyata ada sosok wanita yang mengagetkannya yang ternyata itu hanya mimpi saja. Namun ternyata ketika Risa bangun, pintu itu masih ada yang memainkannya. Ketika Risa cek, ternyata sosok wanita itu tidak ada. Namun kali ini Risa berniat pergi ke pavilion untuk mengeceknya. Ketika Risa masuk ke pavilion, ternyata di dalamnya sangat berantakan dan terlihat pamannya sedang tertidur di sana sambil memegang sebuah buku. Dan ketika Risa ingin mengambil buku itu, tiba-tiba saja ternyata Risa masih bermimpi. Dan Risa pun mengulangi hal yang sama dan mengambil buku itu dan membawanya ke rumahnya. Ketika Risa ingin masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja Risa mendengar suara piano. Ternyata ada sosok wanita. Risa pun bertanya kepada sosok itu, siapakah dia sebenarnya? Namun sosok itu hanya tertawa saja tanpa menjawab Risa, yang membuat Risa menjadi kaget dan lari ke kamarnya. Namun sebelum Risa melihat isi buku itu, tiba-tiba saja tantenya teriak dan terlihat sangat ketakutan, yang membuat tantenya harus dibawa ke rumah sakit. Namun di rumah sakit, pamannya itu masih saja tidak ada ekspresi sama sekali, bahkan ketika istrinya teriak ketakutan. Tapi Risa malah mendengar nyanyian yang sama persis didengarnya ketika dia berada di rumah pamannya. Ketika Risa ikuti suara itu, ternyata di situ adalah ruangan perias jenazah. Dan ada nenek yang sedang merias jenazah. Nenek itu mengatakan jika bunga setiap malam sebenarnya ampuh untuk menutupi bau danur atau bau mayat. Sebenarnya saya biasa melihat mereka. Risa bertanya kepada nenek itu apakah makhluk seperti itu bisa tidak terlihat walaupun dia biasanya bisa melihat hantu. Nenek itu hanya mengatakan jika Risa harus melihatnya lebih dalam. Keesokan harinya tantenya Risa sudah boleh pulang. Namun anehnya pamannya Risa sama sekali tidak memperhatikan istrinya itu dan langsung masuk ke pavilion. Malam harinya Risa memperlihatkan buku yang diambilnya di pavilion kepada Hengki, yang mana di situ tertulis untukmu Elizabeth. Sekaligus ada foto yang telah tersobek dan ternyata pamannya Risa itu telah menyukai sosok bernama Elizabeth. Dan seketika itu juga Risa langsung mengingat dengan sosok yang dia temui sebelumnya, yang tidak lain adalah Elizabeth. Aku jatuh cinta padamu. Namun dari tulisan-tulisan yang ada di buku itu, Risa dan Hengki tidak mengerti sama sekali. Lalu Risa memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman hantunya. Lalu Risa pun memainkan piano untuk memanggil teman-temannya. Namun bukannya temannya yang datang, Risa malah kerasukan sosok Elizabeth yang mengatakan bahwa pamannya Risa itu akan mati.
Lalu saat sosok itu keluar dari tubuh Risa, Risa pun langsung pergi ke paviliun untuk menyelamatkan pamannya. Walaupun teman-temannya Risa mencoba untuk menghentikan Risa. Dan ketika Risa masuk ke paviliun, Risa menemukan sobekan dari foto yang ditemui sebelumnya, yang mana terlihat 2 wanita dan 1 laki-laki. Risa, jangan ke sana. Yang membuat Risa mulai mengerti, jadi sosok yang merasuki Risa sebelumnya bukanlah Elizabeth. Dan sosok Elizabeth itu sebenarnya selama ini selalu ada di pamannya Risa. Namun Risa tidak bisa melihatnya. Itulah maksud kenapa Risa harus melihat lebih dalam. Tapi tiba-tiba pamannya Risa itu dikendalikan oleh Elizabeth untuk menyerang Risa. Untungnya pamannya Risa masih bisa sadar, yang ternyata bahwa selama ini pamannya itu mirip dengan kekasih Elizabeth dulu. Karena itulah Elizabeth berniat mengambil pamannya. Lalu Risa mengatakan kepada pamannya bahwa sosok itu tinggal bersama buku itu. Dan pamannya itu langsung merobek buku itu, yang membuat sosok Elizabeth itu langsung menghilang. Dan pamannya itu langsung sadar dan bertingkah seperti biasanya. Dia hidup dalam buku itu. Setelah kejadian itu, Risa mengatakan terima kasih kepada teman-temannya karena telah menolongnya. Serta ditambah dengan sosok yang merasuki Risa sebelumnya, yang ternyata sosok itu adalah bernama Ivana. Ivana menceritakan sebenarnya dia adalah sahabat dari Elizabeth, dan pria yang disukai Elizabeth adalah adiknya Ivana sendiri. Namun ayahnya Elizabeth tidak menyetujui dan membunuh kekasih Elizabeth, yang membuat persahabatan mereka pun rusak. Karena itu Elizabeth bundir di pavilion itu. Namun karena pamannya Risa mirip dengan kekasihnya, maka dari itu Elizabeth berniat mengambil pamannya Risa. Mendengar cerita dari Ivana, Risa pun mengatakan terima kasih karena telah membantunya. Terima kasih, Ivana. Setelah itu pada scene terakhir, Risa dan keluarga pamannya yang melihat pertunjukan balet dari Riri. Tiba-tiba saja Risa melihat sosok yang bernama Janting. Dan film Danur kedua pun tamat.